Bagi jelasnya ya. Ya. Ada berapa orang yang sudah masuk tadi? Ada berapa tempatnya? 4. Jadi sekarang pertemuan ketiga ya, kita akan berbicara tentang materi etika dan estetika dalam forum ilmiah. Sudah ya, materinya sudah saya share kemarin. Selanjutnya ada beberapa hal yang harus kalian ketahui mengenai materi perkuliahan pembelajaran etika dan estetika dalam forum ilmiah. Materi-materi yang akan kita bahas ya, yang pertama yaitu definisi etika dan estetika dalam forum ilmiah. Yang kedua tujuan dan lingkup etika dan estetika dalam forum ilmiah. Yang ketiga posisi dan karakteristik etika dan estetika dalam forum ilmiah. Manfaat konsepsi etika dan estetika dalam forum ilmiah dan komponen serta elemen etika dan estetika dalam forum ilmiah. Jadi poin-poin ini yang akan kita bahas. Nanti saya akan paparkan beberapa menit tentang teori etika dan estetika dalam forum ilmiah. Selanjutnya nanti kalian buat kelompok meningkat agar nanti kalian paham mencari referensi-referensi yang ada mengenai etika dan estetika dalam forum ilmiah. Saya ulangi ya. Jadi ada beberapa hal yang ingin saya sampaikan berkaitan dengan materi yang akan kita bahas dan materi-materi yang akan kalian pahami nanti ketika pembagian kelompok. Yang pertama yaitu nanti kita akan sekilas mempelajari tentang definisi etika dan estetika dalam forum ilmiah. Yang kedua tujuan dan lingkup etika dan estetika dalam forum ilmiah. Yang ketiga posisi dan karakteristik etika dan estetika dalam forum ilmiah. Yang keempat manfaat konsepsi etika dan estetika dalam forum ilmiah. Yang kelima komponen dan elemen etika dan estetika dalam forum ilmiah. Selanjutnya hal-hal yang berkaitan dengan itu, ada beberapa hal yang harus kalian pahami, yang harus kalian kuasai tentang indikator atau capaian-capaian materi pembelajaran etika dan estetika dalam forum ilmiah. Kalian harus mampu ya, menjelaskan tentang definisi tujuan hidup etika dan estetika dalam forum ilmiah. Nanti kita kalian akan dibagi beberapa kelompok. Kalian cari referensi banyak mungkin ya. Jadi kalian nanti harus saling mematahkan pendapat teman kalian dengan argumentasi secara teoritis. Paham? Baik, berbicara etika dan estetika dalam forum ilmiah merupakan keharusan bagi kita sebagai mahasiswa dan akademisi, karena saya dari kalian itu akademisi. Agar kita mampu menarasikan segala bentuk keadaan dengan ilmiah. Tentunya juga di sisi lain kita perlahan-lahan belajar mengimankan pikiran kita dengan baik. Jadi konteks etika dan estetika dalam forum ilmiah itu merupakan keharusan bagi kita sebagai akademisi untuk mempelajari etika dan estetika dalam forum ilmiah. Dimanapun kalian berada ketika diskusi pemakaian mamater, apalagi kalian sebagai mahasiswa, jangan sampai ada argumentasi atau secara teoritis kalian menyampaikan secara logika yang tidak bersumber. Itu ya, itu dari sisi argumentasi atau teori. Sedangkan dari sikap, sedangkan dari etika dan estetika dalam forum ilmiah, forum ilmiah itu suatu istilahnya wadah yang ada pendiskusian secara teoritis dan kalian berada di tengah-tengah
yang masuk dengan forum ilmiah. Selanjutnya ya, kita mengarah kepada etika. Apa itu etika? Ada yang tahu etika itu apa? Apa? Sikap. Apa lagi? Apa? Perilaku. Yang laki-laki? Tata krama. Jadi sikap, perilaku, tata krama. Ketika kita mengarah konsep-konsep Islami, tata krama, perilaku, dan sikap itu harus seperti apa? Apa lagi? Berbicara yang santun, gitu ya. Jadi kita pahami secara bersama. Etika secara sederhana berasal dari bahasa Yunani, yaitu ethos, yang berarti karakter atau watak atau kesusilaan atau adat kebiasaan, di mana etika berhubungan dengan konsep individu atau kelompok sebagai alat penilai kebenaran dan juga sebagai evaluasi terhadap sesuatu yang telah dilalui. Jadi konsep-konsep itu kebiasaan sebagai kita akademisi atau sebagai kita pemimpin kita harus memiliki sikap atau muatan-muatan etika yang baik. Selanjutnya estetika kita pelajari secara umum terlebih dahulu, seperti apa yang dibahas tentang mengenai etika secara umum. Asal dari kata estesis yang artinya perasaan atau sensitivitas, karena pada awalnya pengertian ini menghubungkan dengan lidah dan perasaan. Estetika secara sederhana adalah ilmu yang membahas keindahan. Jadi kalau berbicara estetika, kita istilahkan saja. Kalian ketika melihat sesuatu, melihat pemandangan, apa yang kalian lihat? Beda. Itulah yang dimaksud dengan estetika. Sedangkan dalam forum ini ya kita bahas hal-hal yang berkaitan dengan estetika. Namun catatan besar bahwa estetika dalam forum dunia itu harus memenuhi konsep-konsep atau aturan-aturan bagaimana forum ilmiah itu berjalan dengan baik, berjalan penuh dengan retorika secara teoritis berkaitan dengan argumen-argumen yang kalian paparkan. Sampai di sini ada pertanyaan mengenai estetika dan estetika secara umum? Saya Pak. Akan baik, silakan berdiri dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Saya bertanya Pak, apakah di dalam etika itu apa di dalam forum aja apa ada yang lain itu? Di dalam forum saja apa ada yang lain? Ya, baik. Saya jelaskan. Selanjutnya kalau yang barusan dari laki-laki dan dari perempuan, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin Pak mau bertanya. Saya di sini akan bertanya, apakah estetika itu cuma berada di forum ilmiah saja? Demikian, terima kasih. Baik, ya. Langsung saya jawab ya. Sebelum nanti kalian kelompok. Apakah etika itu hanya berada di forum ilmiah saja? Tidak ya. Jadi etika itu dimanapun kita harus menerapkan etika sesuai dengan tupoksinya. Tupoksinya bagaimana? Jadi kalau kalian berada di forum ilmiah, ya kalian harus mengikuti konsep-konsep atau hal-hal berkaitan dengan etika berada di ruang forum ini. Sebaliknya estetika di dalam forum ini juga memiliki unsur-unsur estetika. Begitu pula di forum yang lain, misalkan lukis, pemandangan itu mempunyai unsur-unsur estetika tersendiri. Begitu pula dengan forum ilmiah. Jadi di forum ilmiah itu bukan istilahnya memenuhi unsur-unsur estetika ketika kita memandangi sesuatu hal yang indah, tidak.
Tapi bagian-bagian atau keadaan-keadaan itu kelihatan indah karena banyak interaksi-interaksi yang sifatnya secara direct. Paham ya? Sami kan? Berapa? 2 bintang. 2 bintang. Jadi gini ya, estetika itu tidak hanya berada di forum ini. Namun estetika di dalam forum ilmiah itu mempunyai unsur tersendiri. Kita memandang gunung, itu bentuknya indah. Unsur-unsur indah atau unsur-unsur estetika ketika kita memandang gunung kan banyak kok membuat kita takjub. Pemandangannya mempunyai apa istilahnya, ada awalnya, ada pohonnya, dan lain. Nah itu unsur-unsur kenapa kita menganggap pemandangan itu mempunyai estetika. Sedangkan dalam forum ilmiah itu beda. Nah nanti juga sekarang itu indah. Ada unsur-unsur tersendiri yang berkaitan dengan bagaimana kita berada di forum, kita berada di forum. Ya, ada lagi pertanyaan? Ya Pak, ya silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nanti kan kita dibentuk kelompok ya Pak. Ya. Nah, bagaimana caranya untuk mencari definisi yang bagus dan yang benar itu? Ini ya, kita sebagai akademisi, kita sebagai pelajar, kita sebagai mengatasnamakan kalian mahasiswa dan secara dosen, kita jangan semena-mena mengeluarkan pendapat-pendapat yang sumbernya tidak jelas. Jadi harus konsisten membuat sumber-sumber yang sudah diakui baik nasional maupun internasional. Jadi ada apa? Buku, jurnal, atau situs-situs yang sifatnya kajian ilmiahnya membuat sumber-sumber dari berbagai. Itu Mas ya. Baik, silahkan sekarang dibagi 4 kelompok ya. Yang perempuan 2, yang laki-laki 2, atau kita tuh 4 kelompok 6 orang. Ya, 6 orang. Jadi 6 orang itu sekitar 5 kelompok. Baik, perhatikan satu suara saya yang menginstruksikan. Ya. Silakan dicari. Yang pertama, tolong dicari poin-poin etika ketika kita berada di forum ilmiah. Unsur-unsurnya apa saja yang harus dipenuhi sehingga kita sebagai peserta di forum ilmiah itu apa istilahnya memenuhi konsep-konsep etika dalam forum ilmiah. Apa ya? Jadi kalian cari unsur-unsur atau bagian-bagian yang harus dilakukan ketika mencari atau menjadi peserta di forum ilmiah. Yang kedua, kalian mencari bagian-bagian atau unsur-unsur, poin-poin estetika ketika kalian berforum ilmiah atau menjadi peserta di forum ilmiah. Bisa dipahami? Baik, silakan. Kalian tadi saya kasih waktu 20 menit ya. 20 menit dari itu silakan buka HP-nya. Open Google, HP-nya dibuka, cari. Tadi sudah saya jelaskan berkaitan dengan
bagaimana kita mencari unsur dalam estetika berportfolio itu harus jelas sumbernya. Silahkan mencari. Tapi ingat, buka HP bukan untuk SMS. Saya jawab. Ayah. Paham ya? Silakan mulai dari sekarang. Ada kesulitan? Itu dari siapa, Mas? Oh, bukan itu. Oh, masuk. Juga paling. Oh, yang ini nggak bisa, soalnya ini nggak jelas garisnya. Baik, perhatikan waktu kurang 3 menit ya. Setelah itu nanti ada di antara kalian atau saya kasih waktu kalian semua untuk mempresentasikan hasil pencarian dan diskusi kelompok kalian. Paham? Paham, Pak. Oke. Ada kesulitan nggak? Nggak ada. Alhamdulillah. Ada kesulitan? Sudah Pak? Ya. Secara teoretis sumbernya harus ada dan ada kesulitan, Mas? Apa? Estetika. Unsur-unsur estetika dalam forum ilmiah. Bahkan nanti coba, ini kan kita berada di satu forum. Bagaimana kita menerapkan etika dan estetika dalam forum ilmiah? Kita ini berada di forum ilmiah. Gak usah jauh-jauh, kita berada di forum ilmiah. Ada kesulitan? Ada, Mas? Itu ada kesulitan? Ada. Baik. Apa? Estetika sumbernya harus mempunyai pendapat pokok atau sumber dari buku. Paham? Apa? Cari yang bukan apa istilahnya sumber-sumber kayak jurnal, kan ada online itu juga bisa.
Sudah? Baik, waktu sudah habis. Silakan saya minta kelompok 3 ya. Kelompok 3 itu mempresentasikan hasil diskusinya selama beberapa menit yang sudah dilalui. Nanti yang lain bisa menyanggah ya. Kalau misalkan ada yang tidak sependapat, kalian bisa menyanggah. Silakan hasilnya. Sistem pro kontra ini. Ya, pro kontra. Jadi kalau ada yang pro ya tidak masalah. Misalkan hasil dari kalian itu sudah sama, tapi hasilnya yang berbeda kita bisa membahas. Kok bisa sedangkan pendapat ini seperti ini gitu ya. Karena kita harus apa istilahnya mempunyai kebebasan berpikir. Kenapa kita ini untuk apa istilahnya mengikuti kurikulum merdeka belajar? Karena itu kita harus merdeka dalam berpikir. Jadi tidak harus ketika semua. Tidak ya. Jadi kita belajar ini bukan 1 tambah 1 sama dengan 2, tapi kita bisa membolak-balikkan bahwa 1 tambah 1 sama dengan 3 dikurangi 1. Hasilnya sama. Itu ya, kita juga apa istilahnya sambil lalu belajar retorika atau bagaimana kita apa istilahnya bisa berbeda pendapat namun sama-sama benar. Silakan Mbak. Silakan. Silakan berdiri, tidak apa-apa. Baik, kalau ini belum siap ya. Selanjutnya ada lagi. Yang belakang lagi. Yang belakang silakan berdiri. Ya. Sampaikan yang lain. Ingat kita berada di forum ilmi. Jadi ketika ada yang mau presentasi harus menghargai. Yuk silakan. Silakan. Tidak masalah, tidak usah takut. Mbak, saya berdiri silakan. Silakan menentukan sih. Baik, saya sekarang akan berbicara tentang poin-poin ketika dalam forum ilmiah. Kita sebelum mengenal dalam, kita harus mengenal apa yang disebut dengan etika. Baik, etika sendiri berasal dari bahasa Yunani, yaitu ethos, yang berarti karakter. Watak kesusilaan atau adat kebiasaan di mana etika berhubungan erat dengan konsep individu atau kelompok sebagai alat penilai kebenaran atau evaluasi terhadap sesuatu yang telah dilakukan. Etika dimulai bila manusia merefleksikan unsur-unsur etis dalam berpendapat spontan kita. Kebutuhan akan refleksi ini akan kita rasakan antara lain karena pendapat etis kita tidak jarang berbeda dengan pendapat orang lain. Terus estetika dalam forum ilmiah apa saja? Dan dimaksud dengan estetika di dalam forum ilmiah ialah estetika sendiri berasal dari kata atesis. Bisa dicatat? Ya, maksudnya usul etikanya ya. Dalam forum ilmiah ada beberapa poin. Ya. Baik, lihat dulu. Sabar. Baik. Yang pertama ada banyak. Salah satunya ialah jujur tidak berbohong. Dan yang kedua, bersikap dewasa, tidak bercanda-candakan. Dan yang ketiga, lapang dada dalam berkomunikasi. Apa langsung terjadi apa langsung semuanya? Baik. Dan nomor 4, menggunakan panggilan atau sebutan orang yang baik. Dan nomor 5, menggunakan pesan bahasa yang efektif dan efisien. Dan nomor 6, tidak mudah emosi atau emosional. Dan yang nomor 7, berinisiatif sebagai pembuka dialog. Dan nomor 8, berbahasa yang baik, ramah dan sopan. Nomor 9, menggunakan pakaian yang pantas sesuai keadaan. Dan nomor terakhir atau nomor 10, bertindak laku yang baik.
Sumbernya Pak. Sumbernya saya mendapatkan dari Ini dapat dari mana? Sudah ditanyakan ya? Ya. Google, jangan di Google loh. iya Pak, ada di sini Pak. Jadi ada yang namanya buku, ada referensi itu harus ada pengarang, penulis. Ini Alwi Hasan baru Itu semua, ya ada apa baca semua. Baca tiga aja. Interaksinya sampai bukan bisa saya dengan kita harus merasakan bagaimana kita harus merdeka dalam belajar. Kalian tidak harus selalu mengikuti misalnya apa saja. Kalian harus proses, karena istilahnya melalui proses berpikir yang secara berbeda. baik. Saya ini mendapatkan dari Alwi Hasan. Bahasa Indonesia pemakaian Jakarta dari Jakarta Pusat. Ini Pak. Itu referensi. Iya. Terus selanjutnya Saya bicara tentang ketika ya. ya, selanjutnya ada minimal 3. Minimal 3. Saya mendapatkan sumber ini dari Alwi Hasan yang pertama, dan yang nomor 2 dari Hakim Fetri, dan nomor 3 yang terakhir dari ayat kasih. Baik. Mungkin ada yang ingin dipertanyakan tentang masalah etika? Tidak ya? Baik. Mungkin dari kelompok yang lain ada sana ada ya? Ada. Tidak ada. Tidak ada. Baik. Selanjutnya yang dari cewek untuk pastikan kasih temuan-temuannya berkaitan dengan poin atau usul-usul estetika maupun etika. Sama Pak. Sama. Ya. Tapi Kita ini masih belajar dalam kita proses ini merdeka dalam jika kita lanjutkan itu benar, jangan takut Salah. dan mahasiswa itu harus berani dalam mengeluarkan argumen argumentasi. Itulah tujuan kita belajar di forum ini. Iya. Maka yang perempuan atau dari sini enggak? Bebas. Ya, Pak. Oke, silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Saya akan menjelaskan tentang etika dan estetika unsur-unsurnya. Ya. Yang pertama, menggunakan kata dan kalimat yang baik menyesuaikan dengan lingkungan. Yang kedua, menggunakan bahasa yang mudah dimengerti oleh lawan bicara. Yang ketiga, menatap mata lawan bicara dengan lembut. Yang keempat, memberikan ekspresi wajah yang ramah dan tersenyum. Yang kelima, menggunakan gerakan tubuh yang sopan dan wajar. Yang keenam, bertingkah laku yang baik dan ramah terhadap lawan bicara. Yang ketujuh, memakai pakaian yang rapi, menutup aurat dan sesuai dengan situasi. Yang delapan, tidak mudah terpancing emosi lawan bicara. Yang sembilan, menerima segala perbedaan pendapat atau perselisihan yang terjadi. 10, mampu menempatkan diri dan menyesuaikan gaya komunikasi sesuai dengan karakteristik lawan bicara. Yang 11, menggunakan volume nada intonasi suara serta kecepatan bicara yang baik. Yang 12, menggunakan komunikasi nonverbal yang baik sesuai budaya dan berlaku seperti berjabat tangan, menunduk, hormat atau semacamnya. Saya mendapatkan sumber dari yang pertama, Karnita. Yang kedua, Media Sulawesi. Yang ketiga, Musyawarah atau Assalamualaikum. Baik, dalam menyebutkan sumber itu harus lengkap dengan judul, bukunya dan benar. Ada nggak di situ? Ada ya? Ada, silakan disebutkan lagi.
Ada Pak. Ada, silakan. Yang dari Kapita 2007 berbahasalah dengan sopan dan santun, itu nama bukunya. Halaman 4. Yang kedua dari Mania Sulawesi, nama bukunya Etika dalam Forum Ilmiah. Yang keempat Musyawarah, nama bukunya jenis-jenis forum ilmiah. Oke. Ada saran? Siapa? Silakan. Baik. Tadi kan Bapak mengatakan salah satu unsur dari etika ialah berbahasa Indo dengan baik. Berbahasa Indonesia dengan baik. Nah, bagaimana caranya berbahasa Indonesia itu dengan baik? Baik. Ya, mungkin bisa langsung dijawab. Berbahasa yang baik. Tadi katanya kelompok satu yang dari laki-laki mengatakan tampaknya menyampaikan bahwa harus berbahasa Indonesia dengan baik. Nah, sedangkan Masnya bertanya berbahasa Indonesia dengan baik itu seperti apa? Harus berbahasa yang sekiranya tidak menyakitkan. Yang tidak menyakitkan hati atau menyinggung orang lain, gitu Pak. Harus sesuai dengan yang dibahas ya, etika itu etika. Sudah Pak. Maksudnya tidak bisa, tidak boleh menyinggung ya Pak. Gitu ya. Tapi kalau dalam kehidupan itu kan kadang saling menjatuhkan. Iya. Jadi ya, kehidupan itu tidak harus saling Dijatuhkan. tapi mengadu argumentasi sesuai dengan pengetahuan berpikir di. Nah, Ada lagi? Sudah? Saya Pak. Oke, silakan. Yang bagus Mas adalah Bismillahirrahmanirrahim. Kata Abang mengatakan di sini, bagaimana cara tidak mudah terpancing emosi lawan kita? Bagaimana caranya? harus sabar Pak, terutama harus mempunyai sifat sabar. Harus mempunyai sikap Sabar. Itu ya? Harus mengerti. Kita harus menyesuaikan situasi dan kondisi. Terus kita harus mengerti terhadap sikap lawan bicara tersebut. Terus gak boleh baperan lagi. Satu diskusi lagi luar biasa ya hasil diskusi kalian ya semuanya. Jadi harapan saya jangan lelah untuk membaca pertama untuk mencari yang referensi yang sifatnya mendukung kinerja pola berpikir kita. Plus untuk semua kelompok ya. Selanjutnya silakan perbaiki tempatnya masing-masing seperti tadi ya. Sebelum saya tutup. Baik ya, mudah-mudahan apa yang kita lakukan pada pertemuan hari ini membawa manfaat, mendapatkan ilmu yang berkah. Kita sama-sama belajar mengasah pikiran kita agar kita mampu menerapkan secara teoritis kajian-kajian ini. Ya, tadi luar biasa ya, dari kelompok ada yang menyanggah, ada yang istilahnya bertanya, ada yang menjelaskan dan lain sebagainya. Selanjutnya barangkali capaian-capaian pembelajaran hari ini cukup memuaskan. Dan selanjutnya untuk minggu depan kita presentasi sesuai dengan
tugas-tugas yang sudah diberikan kemarin. Ya, tugas yang diberikan kemarin. Dari proses ya kemarin kan gampang. Jadi segala bagian pokok. Ya nanti gampang. Setelah ini nanti kita bahas karena kemarin sudah dijelaskan yang tidak ikut ke kelompok yang lain. Ya. Mungkin ada pertanyaan? Tidak ada lagi? Sudah ya? Jadi itu ucapkan yang pembelajaran hari ini mulai dari kalian mampu berpikir untuk menjelaskan ketika dan estetika dalam bukunya luar biasa. Demikian demikian yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.